Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah, Bapak Ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita berada pada malam 6 saking bulan besar, saking bulan Dzulhijjah. Nikmat yang besar Allah mengumpulkan kita di majelis yang mulia. Mugi-mugi kita terus ditambahkan nikmat, terus diparingi kesehatan, diparingi umur panjang, dan mugi-mugi kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariat agama kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat yang telah menyokong, menyupport dan mendukung Nabi SAW dalam dakwahnya, kepada para tabi'in, murid-murid para sahabat radhiyallahu anhum, dan setiap pengikut Nabi yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu bahasan saja, yaitu melanjutkan atau merampungkan pembahasan kita mengenai masalah kurban. Kita melanjutkan dengan pembahasan akikah. Ya, setelah pembahasan kurban atau kita sebut dengan udhiyah, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram itu menyebutkan satu pembahasan lagi. Dalam 3 hadis saja beliau menyebutkan tentang pembahasan akikah. Baik, sekarang kita lihat 3 hadis tentang pembahasan akikah. Ingat, akikah, kalau kita bahas akikah berbeda dengan kurban. Kalau kurban itu kaitannya dengan perayaan Idul Adha, dengan Yaumun Nahri, yaitu Idul Adha, kita menyembelih kurban ketika itu. Namun kalau akikah itu kaitannya dengan bayi yang baru lahir. Akikah itu kaitannya dengan bayi yang baru lahir. Intinya akikah ini amalan yang disunnahkan. Menurut jumhur atau kebanyakan para ulama tidak wajib. Namun yang mampu, bahkan kalau bisa walaupun dengan utang, hendaklah bisa orang tua itu menunaikan akikah. Ya, menunaikan akikah bagi anak lanang yang lahir nanti dengan disembelih 2 ekor kambing. Kemudian kalau yang putri yang lahir, maka nanti disembelih 1 ekor kambing. Namun 2 tadi ini bukan wajib. Seandainya orang tua itu mampu cuma 1 ekor saja, tetap dilaksanakan akikah, walaupun tadi anak laki-laki yang lahir 1 ekor pun tidak masalah, karena 2 tadi hukumnya sunnah. 1 pun masih dibolehkan, karena Nabi SAW pernah mengakikahi anaknya putune, yaitu Hasan kali Husain bin Abi Thalib. Itu beliau masing-masing diberikan 1 ekor, 1 ekor, tidak masing-masing 2 ekor. Dalam riwayat disebutkan demikian. Coba dibacakan hadis pertama. Hadis nomor 1381. Ali bin Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasani wal Husaini kabshan. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnul Jarudi wa Abdul Haqi, lakin rajjaha Abu Hatim irsalahu. Wa akhraja Ibnu Hibban min hadithi Anas nahwahu. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengakikoi buat Hasan dan Husain masing-masing satu kibas. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarud dan Abdul Haq. Tetapi Abu Hatim tarjihkan kemursalannya dan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Anas seperti itu. Baik. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, namun Abu Hatim mengatakan hadisnya itu mursal, dan mursal itu diantara golongan hadis dhaif. Intinya di sini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa yang pertama, akikah itu disyariatkan, dan kebanyakan ulama itu menganggap hukum akikah itu sunnah. Sunnah bagi orang tua yang mampu. Dia sunnah bagi orang tua yang mampu. Dan sekali lagi kalau ingatkan, ini lebih utama daripada kita melakukan selapan, ya, yaitu ketika 35 hari setelah kelahiran dibandingkan dengan akikah setelah 7 hari. Ini lebih utama. Kenapa? Karena ini lebih sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang mampu akikah baiknya memilih akikah. Kalau sudah akikah, maka tadi selapan tadi kalau tidak dia lakukan tidak masalah. Ini tidak dilakukan tidak masalah, karena kita baiknya melihat maslahat kebaikan untuk anak. Anak itu punya kebaikan yang besar kalau kita mengakikahnya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW itu mengatakan, ma'al gulami marhunatun ala akikotihi, kullu gulamin murtahinun bi akikotihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Gadai itu kita temukan dalam masalah apa? Gadai, utang piutang. Kita ingin utang sesuatu, gadaikan sesuatu. Kalau orang itu dikatakan engkau punya gadai, berarti masih punya tanggungan. Maka kalau Nabi SAW katakan setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya, berarti kalau anak itu sudah diakikohi seperti utang, itu utang jadi lunas. Namun kalau anak belum diakikohi, maka dia masih terbebani. Maka para ulama itu katakan, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan bahwasanya kalau anak itu sudah diakikohi, maka tidak lagi gelisah. Ya, kalau anak sudah diakikohi tidak lagi gelisah. Namun kalau belum, dia akan terus gelisah. Sehingga kalau bagi yang mampu, hendaklah bisa menunaikan akikah. Bisa menunaikan akikah tadi, biar hilang kegelisahan pada anak tersebut. Kemudian kita simpulkan juga dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW mengakikoi cucunya tadi, Hasan kali Husain, kapsyan. Satu kambing. Hasan itu diakikoi 1 ekor, ya. Kemudian Husain itu diakikoi 1 ekor. Maka masing-masing dari anak laki-laki tersebut cuma 1 ekor saja. Padahal kita lihat di hadis yang lainnya, laki-laki itu dengan 2 ekor, perempuan dengan 1 ekor. Berarti kalau disebutkan 1, berarti untuk 2 tadi itu sunnah. Namun kalau mampunya cuma 1, hendaklah akikah itu tetap dilakukan walaupun cuma dengan 1 ekor. Hadis yang kedua. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum ay yu'aqqa 'anil gulami syatani mukafi'atani wa 'anil jariyati syatun. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu wa akhraja Ahmadu wal arba'atu an Ummi Kurzin al-Ka'biyati nahwahu. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka supaya diakikahkan buat anak laki-laki 2 kambing yang bersamaan dan buat anak perempuan 1 kambing. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia sahkan. Dan Ahmad dan yang 4
keluarkan seperti Yang itu. keempat berarti Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Terus Dari dari hadis Ummi Kurzi Ka'bi ya, Ka'biyah. semisalnya. Taib. Dari Aisyah, Rasulullah SAW itu mengatakan, yaitu beliau memerintahkan kepada mereka, yaitu bagi orang tua, supaya mengakikoi anaknya laki-laki dengan 2 ekor kambing. Dengan 2 ekor kambing. Mukafiatan. Kambing ini kalau 2, maka baiknya dibuat sama. Artinya kalau kambingnya itu yang satu harganya itu 2 juta, yang satunya juga harganya 2 juta. Yang satu neki warnanya putih, berarti yang tunggali lagi warnanya putih. Jadi dibuat mirip. Itu lebih baik. Mukafiatan. Wanil jariyati syatun. Dan bagi anak perempuan jika lahir, maka hendaklah diakikoi dengan 1 ekor kambing. Bagi anak perempuan ketika diakikoi, maka dengan 1 ekor kambing. Maka kita simpulkan di sini, akikoh jumlahnya anak laki-laki itu baiknya 2 ekor. Kalau mampu. Namun kalau mampunya cuma 1, boleh 1. Anak perempuan dengan 1 ekor. Sekarang pertanyaannya, bolehkah di sini memakai kambing betina untuk dijadikan akikoh? Sama juga dengan bolehkah memakai juga untuk kurban? Kita gunakan untuk kurban, memakai kurban dari sapi atau kambing betina. Para ulama katakan masih boleh karena yang dimaksudkan dengan kambing di sini umum. Nabi katakan tadi, wa anil gulami syatun, wa anil gulami syatani. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Nabi tidak menyebut jenis kelaminnya. Nabi tidak menyebut ini jantan, ini betina. Nabi SAW tidak sebut. Berarti maksudnya adalah umum. Jadi kalau mau milih dua-duanya itu karena pingin murah, mampunya juga yang murah-murah, iya toh? Maka pilih yang betina. Ya, pilih yang betina juga boleh. Namun kalau punya kemampuan yang lebih, dia bisa milih yang jantan dua-duanya, maka pilih yang jantan dua-duanya. Jadi dengan betina pun masih boleh. Kesimpulannya kalau kurban pun uangnya pas-pasan, boleh memilih kurban dengan betina, betus betina ya, atau dari sapi betina. Masih dibolehkan. Kemudian hadis yang berikutnya. An Samurata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma rawahu Ahmadu wal arba'atu wa sahahahu at-Tirmidzi. Dari Samurah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap seorang anak laki-laki tergadai dengan akikohnya, disembelih akikoh itu buat dia pada hari yang ke-7, kemudian dicukur dan dinamakan. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan disahkan oleh Tirmidzi. Di sini hadis yang terakhir, anak laki-laki, setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikohnya. Seperti tadi, berarti akikoh itu jadi beban. Baiknya orang tua itu menunaikan akikoh untuk anaknya. Maka yang dilakukan selain akikoh, yaitu akikoh bentuknya tusbahu anhu yauma sabi'ihi. Hendaklah nanti akikohnya disembelihkan kambingnya tadi pada hari yang ke-7. Ingat, hari yang ke-7 dihitung hari, 1 hari itu dihitung sejak lahir. Misalnya ini hari Rebu, maka kalau lahirnya itu Rebu siang, maka hari Rebu ini sudah masuk hitungan 1. Maka nanti hari ke-7 lihat hitungannya, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti nanti akikohnya hari Selasa.
Namun kalau dia lahirnya Rabu malam, malam Kemis, lahirnya itu Rabu malam, malam Kemis, maka hitungannya berarti masuk Kemis. Berarti nanti masuknya Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti nanti hari Rabu untuk penyembelihan akikohnya dilakukan pada hari tersebut. Jadi ini waktu penyembelihannya. Waktu penyembelihannya dilakukan pada hari tersebut. Nah, tata cara penyembelihannya itu sama seperti tata cara penyembelihan kurban. Ya, tata cara penyembelihannya sama seperti tata cara penyembelihan kurban. Membaca juga seperti yang diperintahkan dalam kurban. Bismillah wallahu akbar. Lalu berdoa, Allahumma taqabbal aqiqata min. Ya Allah, terimalah akikoh dari, sebutkan nama anaknya. Ya, sebutkan nama anaknya. Nanti dibaringkan ke sisi kiri, kemudian diarahkan ke arah kiblat, kemudian disembelih dengan pisau yang tajam sambil membaca tadi Bismillah wallahu akbar Allahumma taqabbal aqiqata min. Siapa nama anak itu disebut? Ya Allah, terimalah akikoh dari anak ini. Kemudian yang dilakukan selain akikoh, mencukur rambut. Dilakukan juga pada hari yang ke-7. Ingat, ini jadi amalan pada hari ke-7. Rambutnya dicukur. Ini berlaku karena dalam hadis di sini tidak dibatasi untuk laki-laki dan perempuan, maka anak lanang nanti dicukur habis. Anak perempuan juga dicukur habis. Tujuannya ada. Karena kalau bayi ketika hari ke-7 itu dicukur habis, rambutnya itu akan lebih cepat lebat. Namun kalau tidak dicukur ketika kecil seperti itu, biasanya rambutnya jarang-jarang. Maka disunahkan dicukur tadi pada hari ke-7. Aturan mencukurnya cukur habis. Nggak boleh anak itu dicukur, di sini gundul sebagian, sini gundul sebagian, tengahnya ini ada. Pernah lihat model rambut kayak gitu, Bapak? Atau ada yang hadir sini pakai rambut kayak gitu? Ya, jadi sini cukur habis, ini cukur habis nggih? Nih kanan kiri ini cukur habis, belakang cukur habis, tinggal bagian tengah saja. Apa modelnya Pak Camat? Hah? Ya, kuncung apa-apa gitu, terserah. Ya. Itu pemain-pemain bola barat tuh semua model rambutnya seperti itu. Ya. Tolong jangan dipraktekkan kepada anaknya. Ini disebut oleh Nabi SAW, rambutnya ini dilarang. Nah, Nabi SAW anil koza. Nabi SAW itu melarang dari perbuatan koza. Koza itu cukur rambut seperti itu. Seperti anak-anak yang kita sebut dengan anak-anak pang. Tahu ya? Anak-anak pang kan? Nah, itu rambutnya seperti itu. Ini cukur habis, tinggal tengah saja. Ya. Ya, ngetren tapi menyalahi aturan. Ya, mendingan ngetren tapi sesuai dengan tuntunan Nabi daripada ngetren namun menyalahi aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh rambut seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, wa yusamma. Anak tadi ketika lahir itu diberi nama maksimale hari ke-7. Kalau sampai hari ke-7 nggak punya nama nggak boleh. Maka ketika lahir orang tua bisa langsung beri nama, boleh. Kalau nggak punya nama masih milih-milih, maka boleh ditunda sampai hari ke-7. Hari ke-7 diberi nama berbarengan dengan pemberian akikah ketika itu. Yang jelas berilah nama dengan nama yang terbaik. Nama yang terbaik dalam Islam kalau untuk yang laki-laki, untuk yang putra, Nabi SAW katakan khairul asma atau habul asma ilallah, nama yang paling cintai oleh Allah yaitu yang punya nama Abdullah dan Abdurrahman. Yang punya nama Abdullah atau Abdurrahman. Makanya para sahabat paling banyak namanya itu pakai Abdullah, paling banyak namanya pakai Abdurrahman. Karena menyandarkan pada nama Allah, hamba Allah.
Sehingga karena disandarkan pada Allah, namanya adalah nama yang mulia. Kemudian milih, kalau mau memilih pilihan yang lain, untuk wanita juga demikian, untuk anak perempuan juga demikian, milih nama-nama orang soleh. Jangan memilih nama-nama yang ngetren, namun ngetrennya itu terkenal dengan maksiat. Ya, sudah nama depannya sudah bagus Muhammad, ya, namun di belakangnya pakai Cristiano. Kristi itu Kristian loh itu. Itu wong Kristen loh. Nggak pas pakai nama seperti itu. Ya, ini sudah nggak bagus lagi. Muhammad kok digandengkan dengan nama seperti itu, nggak pas. Muhammad Roberto. Ini nggak pas juga. Ya. Kalau masih gabung dengan nama Jawa nggak masalah, Muhammad Riyadi misalnya. Ya, ini masih lebih bagus. Ini pakai nama wong barat. Ya, tolong jangan ngetren yang ada di barat lah. Kita punya nama-nama sendiri yang juga sudah ada tuntunan dalam agama kita. Nama-namanya nama-nama yang bagus, yang sesuai dengan tuntunan. Ini nama-nama orang soleh. Ya. Jangan sampai pakai nama juga yang model artis-artis, namun artis-artisnya punya kasus. Kasusnya kasus film porno. Kasusnya pernah masuk penjara. Kasusnya goyang ngebor misalnya. Ya, jangan pakai nama-nama seperti itu. Nggih, nama yang wajar. Ya, jadi nama yang wajar, nama yang baik, nama yang itu nanti mengandung doa juga untuk anak. Jadi 3 hal yang disebutkan di sini: melakukan akikah, mencukur rambut, kemudian memberi nama. Ada amalan yang lainnya di sini lagi. Setelah mencukur, disunahkan tadi hasil cukurannya dikumpulkan. Dikumpulkan kemudian ditimbang. Hasilnya berapa gram? Rata-rata cuma 2 gram. 2 gram ini nanti kita sedekah seharga perak, yaitu perak 2 gram. Perak itu cuma Rp10.000. Kisarannya seperti itu. Berarti kalau 2 gram berarti 20.000. Maka sedekah pada tiang miskin dengan 20.000 rupiah. Niatannya sedekah atas anak ini yang telah dicukur rambutnya. Ada lagi yang disunahkan lagi ketika akikah. Nah, ketika anak itu lahir. Ya, selain tadi cukur rambut, orang-orang yang hadir datang untuk melihat anak tersebut hendaklah mendoakan kebaikan, yaitu mendoakan berkah, supaya anak tadi nanti dapat berkah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sebutkan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi untuk malam Kamis pekan depan. Tetap ada nggih? Kan hari Senin toh, ini Idul Adha. Berarti hari Rabu kan dagingnya sudah habis. Berarti kan bisa konsen lagi untuk ngaji. Cepat-cepat dagingnya itu habis meniso ngaji sebenar. Kalau belum ini masak-masak pas malam, bakar-bakar, nyate-nyate. Ya, sampun. Monggo ada pertanyaan ibu-ibu dulu. Oh iya, pengumuman dulu, ini pengumuman penting soalnya. Untuk para takmir yang kemarin telah menyetorkan data-data untuk masjidnya, mohon bisa hadir besok malam bar ngisa. Ya, kalau bisa sholat isya di pesantren. Pokoknya acaranya jam 8. Pertemuan terakhir untuk pemutusan siapa yang dapat kurban. Untuk pemutusan siapa yang dapat kurban. Nggak hadir, selamat tinggal. Ya, sekali lagi nggak hadir, selamat tinggal. Yang hadir diharapkan 1 takmir, yang satunya lagi panitia. Kalau bisa yang jagalnya juga diajak, bisa 3 orang. Ya, jadi takmirnya hadir, kemudian bersama dengan panitianya 1, bersama dengan tukang jagal. Harus ada tukang jagalnya, karena di samping masalah kurban dibahas, pembagian tadi juga nanti akan dijelaskan cara penyembelihan nanti dari dinas kesehatan yang akan dinas apa kemarin? Poskeswan. Ya.
Artinya kesehatan hewan lah ya, bukan kesehatan manusia, kesehatan hewan. Itu nanti akan memberikan penjelasan, penyuluhan sebelum acara intinya tadi atau sebelum pembagian tadi. Jadi tolong bisa hadir, ini demi kemaslahatan bersama. Adapun nanti bagi yang mendapatkan kurban nanti akan diberi pada hari Sabtu dan Ahad, langsung di pesantren sini nanti diambil dengan kendaraan sendiri. Ya, diambil dengan kendaraan sendiri pada hari Sabtu, dimulai hari Sabtu. Yang sisa-sisanya bisa hari Ahad. Ya, sisa-sisanya bisa hari Ahad. Namun tadi hari Ahad karena puasa Arafah, kami sarankan bisa ambilnya itu pada hari Sabtu biar lebih kuat. Kemudian penyembelihannya serentak pada hari Senin. Ya, jam 10 untuk penyembelihan harus sudah selesai. Pembagian bisa diundur nggak apa-apa. Namun kalau penyembelihan harus selesai jam 10. Ini sesuai aturan karena demi pelaporan sampai kepada para donatur yang telah menyalurkan kurban ke Gunung Kidul dan sekitarnya. Jadi ini aturan-aturannya, ini ada, nggak bisa ditunda nanti besok Selasa atau Rabu atau Kamis, nggak bisa. Ya karena ini masalah aturan yang harus dijalankan, karena biasanya mereka nanti tanya ini kurban saya sudah disembelih apakah belum, sehingga dari pihak pesantren harus memberikan laporan sesegera mungkin. Nanti tentang pelaporannya dan cara-caranya insya Allah akan dijelaskan pada esok hari. Bernisa ya jam 8 kita mulai. Ya jam 8 kita mulai. Yang telat ya bisa jadi nggak kebagian, apalagi yang nggak datang. Ya saya nggak tanggung jawab loh ini. Selesai. Ya saya nggak ngurus-ngurus lagi. Ini kalau ada data malam ini pun nih bikin kita tambah bingung ini. Soalnya ada sebagian takmir yang sampaikan data itu telat. Ini padahal dari tadi pagi sudah dirapatkan sampai siang juga dengan KUA, dengan Pak Camat, dengan tokoh-tokoh kita rapatkan. Ya tadi itu rapat tuh seharian. Ya seharian itu rapat untuk penentuan. Ya sehingga kalau masih ada data lagi ini jadi pertimbangan yang sulit juga. Namun kalau masukkan ya monggo silahkan. Namun masih ada pertimbangan-pertimbangan karena telat tadi. Allahu a'lam bishawab. Monggo ada ibu-ibu ingin bertanya dipersilahkan. Ibu-ibu dulu. Bapak masih bisa besok bertanya. Gih, wonten mic ya, Bu Tofa setelah itu nanti ada berikutnya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten poin. Pertanyaan pertama tentang takbir muqayyad yang dilakukan pada 9 Dzulhijjah pada subuh sampai tasrik itu setelah sholat wajib ataupun sholat sunat. Nah itu dilakukan apa kita takbir dulu atau kita zikir dulu yang lebih baik. Terus yang kedua tentang akikoh. Akikoh ini harus di tempat orang tuanya. Nah ini kasusnya seperti ini tak. Rumahnya itu sebelum hamil dia itu punya rumah di Klaten misalkan. Nah begitu mau melahirkan dia pulang ke Jakarta. Nah ini lebih baik akikohnya itu disembelih di Klaten atau di Jakarta. Dapat hari ketujuhnya di mana? Di Jakartanya. Terus yang ketiga, ini juga tentang akikoh. Tadi Ustadz menyampaikan tentang satu hadis bahwa 7 hari itu dianjurkan untuk akikoh atau memotong rambut. Nah itu apakah memang keutamaannya di 7 hari itu? Apakah selain 7 hari itu masih ada keutamaan yang lain? Karena gini tak. Dulu saya pernah mendengar bahwa akikoh itu bisa dilaksanakan di kelipatan 7. Ya. Bahkan saya dulu juga melakukannya itu di hari 14, 21 seperti ya. itu. Nah, apakah ini juga sama pahalanya seperti akikoh? Karena tadi di hadis disampaikan bahwa anak tergade dengan akikoh seperti itu. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua di sebelah wetan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan. Kok jadi bapak? Sebentar ibu dulu ini. Sebentar. Kok jadi bass suaranya itu? Monggo ibu dulu. Assalamualaikum Bentar. Waalaikumsalam. Suara wedok baru. Soal akikoh Pak. Akikoh ya. Saya baru tahu
Ya tahun-tahun ini kalau akikah itu dilaksanakan hari ke-7 setelah lahir. Nah saya dulu belum tahu Pak. Saya mengakikahi anak-anak kami itu sudah besar. Apakah Sah atau tidak gitu itu ya? sah atau tidak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ibu-ibu masih yang di bawah nonton? Yang di Facebook bisa tanya langsung di kolom komentar, nanti saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Kami akan saya tanyakan, berhubung saya dulu sama orang tua saya pasti saja belum diakikoi. Iya. Terus saya sekarang sadar mau akikoh sendiri. Itu boleh atau tidak? Terus nanti kalau yang akikoh itu boleh makan dagingnya. Baik, ya. Terus ada lagi Pak, seumpama mengenai haji ya Pak, mengenai haji, Mengenai haji. seumpama saya ya Pak, seumpama saya itu umpama bisa pergi haji, terus saya bisa kurban, Jangan dihadapkan ke itu apa? Salon. terus tapi tidak sholat Pak, bagaimana? Itu ada orang Pak, kebetulan saya sendiri sudah haji tapi ya saya memenuhi peraturan. Jadi dia sudah haji namun orang sholat. Hanya itu ada Pak sebenarnya. Wih. Bukan ada lagi. Terima kasih Pak. Nggih. Ada lagi, biar saya langsung jawab semuanya. Ada. Mana nih saya Ini sebelah bawah ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini Pak Ustadz, manusia hidup ini banyak kena dosa yang tidak terasa. Semuanya, maupun putra maupun putri, ini di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pembunuhan lebih besar dosanya dari fitnah. Nah ini saya minta dijelaskan. Harusnya apa? Harusnya apa? Ya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yaitu itu kan lebih besar dari fitnah. Ini saya sendiri tidak terasa, dan manusia itu banyak umumnya yang fitnah orang lain. Ini saya minta diterangkan, jangan sampai kita hidup ini kena fitnah dan menfitnah orang lain. Biasanya banyak manusia itu memfitnah orang lain itu. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ini ada 7 pertanyaan. Namun ada yang nanya, apakah boleh kulit kurban dijual karena dananya untuk maslahat masjid? Boleh atau tidak Bapak-bapak kemarin? Tidak boleh, karena sudah melanggar aturan hadis. Hadis menyebutkan, Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Al-Hakim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit kurban maka tidak ada kurban untuknya. Jika saat akikoh lupa untuk sodakoh perak atas rambut tadi, apa boleh dilakukan waktu untuk sodakohnya dengan mengambil keumuman berat rambut atau gram tadi? Misalnya taruhlah rata-rata itu 2 gram. Sedekahnya bisa tunaikan saat ini juga kalau dulu sudah mencukur rambut. Nah, terus tadi tentang zikir. Tadi pertanyaan dari Bu Tofa, zikir atau takbir terlebih dahulu. Ya, zikir atau takbir terlebih dahulu setelah tadi kita takbir muqayyad. Setiap bar sholat kita takbir. Sebenarnya pilihannya bebas, fleksibel. Mau yang mana? Mau
Setelah sholat langsung astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Setelah itu bahasa zikir yang lainnya, baru nanti terakhir baru dia itu bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Boleh. Atau takbirnya dimajukan ke depan. Ya, dimajukan ke depan, habis itu baru zikir biasa juga boleh. Batasannya mau 3 kali, mau 5 kali, monggo. Ya, mau di ini seperti apa? Kalau seandainya imam jamaah itu belum biasa seperti ini, tolong imam-imam itu ajarkan. Ajarkan pada para jamaah, itu untuk dituntun, biar mereka itu paham seperti ini. Karena ini sunnah yang orang Indonesia jarang sekali paham seperti itu. Maka diajarkan kepada para jamaah seperti tadi. Kemudian akikahnya tadi, sebelum hamilnya itu di Klaten. Terus melahirkannya di Jakarta. Hari ketujuhnya berarti di Jakarta. Kalau hari ketujuhnya di Jakarta, maka akikahnya baiknya ditunaikan di Jakarta. Karena tadi Nabi SAW itu mengatakan, lakukanlah akikah pada hari ke-7. Yaitu ketika 7 setelah kelahiran. Setelah kelahirannya dia ada di mana? Maka kalau di Jakarta berarti dilakukan di Jakarta. Kemudian bolehkah melakukan akikah setelah 7 hari? Hari ke-14 kelipatan 7, 21, 28 atau 8. Ya, bolehkah melakukan akikah pada kelipatan 7 atau lebih daripada itu? Menurut mazhab Syafi'i, akikah itu kalau tidak mampu hari ke-7, dilompat lagi pada hari ke-14. Gak mampu pada hari ke-14, hari ke-21. Tidak bisa hari ke-21, lompat lagi 28 sampai 8. Kata ulama Syafi'i, kalau belum bisa juga sampai ibunya itu selesai nifas. Ibunya selesai nifas berapa hari ibu nifas? Berapa hari nifas? Bapak hafal istrinya nifas dulu. 40 hari. Kalau tidak mampu lagi, belum mampu juga sampai nanti anaknya itu sudah selesai disusui. Artinya sudah disapeh. Itu berapa berarti? Berapa tahun? 2 tahun. Berarti jangan sampai telat dari 2 tahun. Kalau belum bisa lagi, kata para ulama Syafi'i, yang penting jangan sampai sebelum balik. Ya, jangan sampai sebelum balik. Sebelum dewasa. Baiknya seperti itu. Jadi urutannya tadi ada. Artinya setelah hari ke-7 sebenarnya bebas. Ya, mau milih hari apapun juga boleh. Kemudian akikah, yang ditanyakan lagi akikah, gimana kalau sekarang sudah besar? Dan ini saya yakin rata-rata tiang-tiang sepuh itu rata-rata belum diakikahi. Apa pas kurban ini mau diakikahi semuanya? Hah? Biar oke loh dagingnya ini. Ya, biar nambah. Hah? Mau diakikahi semuanya? Nah, bagusnya ingat yang pertama, akikah itu tanggung jawab orang tua dulu. Kalau orang tua dulu itu belum mampu untuk beli 1 ekor kambing itu nggak mampu, maka nggak jadi akikah. Akikah jadi gugur. Nah kalau ini dewasa kemudian ingin diakikahi, tetap tanggung jawab orang tua. Saran saya orang tua yang lakukan, bukan anak mengakikahi diri sendiri. Karena ini tanggung jawab dari orang tua. Adapun hadis yang mengatakan Nabi SAW setelah diangkat jadi Nabi, beliau itu mengakikahi dirinya sendiri. Itu hadisnya kata para ulama Syafi'i, seperti penulis Kifayatul Akhyar, itu mengatakan hadisnya itu dhaif. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jadi kembali lagi kepada orang tua, mampukah orang tua untuk mengakikahi anaknya ketika itu. Tadi seumpamanya haji, terus berhaji, terus berhenti sholat. Ya, jadi sudah haji. Dikira itu haji itu langsung sudah tingkatan profesor, sudah tingkatan orang itu lulus, baru lulus tuh bebas. Ya, mau sinau, ya. Nggak mau sinau lagi ya monggo silakan. Ini dikira tingkatan yang paling tinggi. Kalau sudah haji berarti selesai semua ibadah. Jadi sholatnya wes rampung, wes lulus. Ya, karena sudah haji. Puasanya juga sudah nggak lagi karena sudah lulus. Ini ajaran Nabi siapa seperti ini?
Apa pas di Saudi dia ketemu nabi baru, kemudian nabinya itu wasiat ke dia, nanti berhaji, nanti nggak usah sholat, nggak usah puasa karena sudah lulus. Nabi siapa lagi yang dia angkat ini? Coba lihat Umar bin Khattab itu mau meninggal dunia saja, ingatkan para sahabat. Waktu itu Umar bin Khattab ditusuk oleh orang, mau mati. Ini sakaratul maut nih karena sudah ditusuk oleh orang ketika itu. Apa yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab, mau mati? Ini mau menjelang sakaratul maut loh. Umar kumpulkan para sahabat, tanya, kalian ini sudah sholat subuh apa belum? Para sahabat jawab, sudah. Kami sudah berjamaah dipimpin oleh sahabat yang lain. Kemudian Umar cuma katakan ketika itu, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Kalau dikatakan tidak ada bagian dalam Islam, itu artinya kafir. Kalau dia meninggalkan sholat, berarti hapus pula amalan-amalan yang lainnya, termasuk terhapus juga hajinya. Jadi ibaratnya tadi, ijazahnya pas lulus ditarik lagi. Palsu berarti. Kalau tetap ngaku Pak Haji, berarti pakai ijazah palsu. Kemudian pertanyaan terakhir, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu dalam ayat disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ingat, pahami ayat itu bukan pakai bahasa Indonesia. Pahami ayat Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya mengisukan yang tidak benar. Nggih, betul nggih? Fitnah itu artinya membicarakan orang yang tidak benar. Sedangkan fitnah dalam bahasa Arab yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah fitnah kesyirikan. Yang dimaksudkan apa di sini? Fitnah kesyirikan. Inilah yang ditafsirkan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini. Maka kita itu kalau menafsirkan ayat Al-Quran tidak bisa pakai bahasa kita. Ayat ditafsirkan ngangge ayat. Atau ayat itu ditafsirkan dengan hadis. Kalau tidak ada ayat Al-Quran dan hadis, tafsirkan dengan bahasa. Dan fitnah dalam istilah bahasa Arab itu lebih luas. Contoh, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Coba lihat kalimat fitnah di sini. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku minta perlindungan dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, dari siksa kubur. Kemudian ada wa min fitnatil mahya, dari fitnah hidup dan mati. Apa yang dimaksudkan fitnah di sini? Ini bukan ketika dia mati, dia digosipkan, dia difitnah, dia dibicarakan jelek, bukan. Namun yang dimaksudkan di sini adalah karena ketika mati, ketika hidup, ya punya cobaan yang begitu banyak. Apalagi mau menjelang mati, orang itu diuji begitu berat ketika dia itu mati. Maka ketika orang itu mati, itu nanti akan berlomba, setan itu akan berlomba ya ketika itu untuk menggoda manusia supaya mati dalam keadaan kafir. Itu baru nanti malaikatnya bisa diangkat jadi seorang profesor kalau menurut manusia. Kalau sudah bisa membuat orang itu kafir, murtad, berarti sudah diangkat tingkatannya tinggi, jadi profesor. Namun kalau dia baru cuma, ya orang itu cuma sibuk dengan hal yang tidak manfaat, itu masih tingkatan rendah. Namun kalau sudah tingkatan tinggi, memurtadkan orang, membuat orang keluar dari Islam, maka dia sudah sukses. Setan itu sudah berhasil. Setan sudah sampai tingkatan profesor tadi. Maka ketika orang mau meninggal dunia, diuji, difitnah oleh setan seperti tadi. Fitnahnya apa maksudnya? Diuji dengan ujian yang berat. Makanya kita minta dalam doa ini maksudnya, ya Allah jauhkanlah aku dari ujian yang berat ketika akan mati. Ya Allah jauhkanlah aku dari ujian yang berat ketika akan sakratul maut. Itu yang dimaksudkan dengan fitnah. Jadi fitnah dalam bahasa kita itu berbeda dengan fitnah dalam bahasa Arab.
Maka orang itu tidak cukup baca terjemahan ketika menafsirkan Al-Quran. Tidak cukup membaca terjemahan. Harus lihat ini para ulama tafsirkan seperti apa. Karena kalau cuma baca terjemahan, ya tadi ini akibatnya. Akhirnya dia anggap, ya berarti bunuh orang masih lebih mending daripada memfitnah orang. Iya toh? Konsekuensinya gimana nih coba? Saya bunuh orang aja nggak apa-apa daripada memfitnah. Karena memfitnah tetap masih kalah daripada pembunuhan. Fitnah itu tetap lebih parah daripada pembunuhan. Berarti membunuh orang saja kalau begitu daripada fitnah orang. Iya kan? Iya. Salah makna lagi, fatal. Ya, tiba-tiba di sini nanti ada pembunuhan di mana-mana. Wah, nggak apa-apa bunuh orang, yang penting orang fitnah. Coba gimana coba artinya seperti itu? Rusak kan? Rusak. Ya, jadi tadi intinya kesimpulan ayat ini, fitnah dalam ini artinya syirik. Maka maknanya pas. Perbuatan syirik menyekutukan Allah itu lebih parah daripada pembunuhan. Artinya apa sih ini? Orang tuh berbuat syirik, kasih sesajian, sedekah laut, macam-macam seperti itu. Dosanya lebih parah daripada orang yang bunuh orang. Ya, dosanya lebih parah. Kenapa? Bunuh orang itu kaitannya dengan manusia. Namun kalau berbuat syirik, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menginjak hak-hak Allah. Dia telah menyekutukan Allah. Kita berbuat sesuatu yang menyalahi aturan Allah, ini lebih parah daripada menyalahi aturan manusia. Maka orang yang berbuat syirik lebih parah daripada orang yang membunuh. Orang yang berbuat syirik lebih parah daripada orang yang korupsi. Orang yang berbuat syirik lebih parah daripada orang yang menipu. Lebih parah orang yang berbuat syirik. Apalagi ditambah lagi wes syirik, ya, nipu, korupsi, bunuh orang lagi. Ini wes parah. Namun kalau kita bandingkan tingkatannya tadi, syirik tetap lebih parah daripada bunuh orang. Maka setiap muslim wajib menjauhi dosa kesyirikan. Harus bebas dari perbuatan syirik. Ini harus diberasihkan dari akidah kaum muslimin. Harus punya pemahaman atau akidah yang benar seperti itu. Kemudian ada pertanyaan terakhir saya baca di sini. Di kantor saya setiap tahun nama-nama karyawan dikocok. Dan nama-nama yang keluar berarti mendapatkan hewan kurban yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pembelian hewan kurban. Dan ketika dikurbankan atas nama karyawan tadi. Berarti yang bayar ini perusahaan. Perusahaan itu kan punya banyak orang. Padahal kambing aturannya untuk berapa orang? 1. Kalau untuk sapi 7. Kalau perusahaan lebih daripada 7. Sehingga kalau ini atas nama perusahaan bukan kurban namun cuma sedekah biasa. Dagingnya daging biasa bukan daging kurban. Terakhir, kalau patungan sapi kurban bertiga, tapi pada saat memotongnya kami minta supaya kakak kami yang memang belum bisa berkurban ikut disebut namanya. Kalau kakaknya tadi itu masih dalam satu keluarga, satu rumah, tidak perlu disebut nama pun, itu sudah masuk dalam pahala. Atau dia menyebut nama sahibul kurban plus keluarga, atas nama Muhammad dan keluarga. Maka keluarganya kalau kakaknya masuk dalam rumah yang sama, maka ikut dalam pahala kurban. Baik, ini tanyakan, saya kurban ikut pesantren DS. Kapan saya boleh makan setelah sholat Idul Adha? Apa menunggu kurbannya dipotong? Kalau kurbannya ditransfer ke tempat lain, berarti nanti boleh makan. Kan dianjurkan sebelum berangkat sholat Idul Adha, ya disunahkan untuk tidak makan, tidak minum dulu. Tujuannya apa? Biar pulang nanti bisa menyantap daging kurban. Kalau daging kurbannya nggak ada, berarti di sunnah tadi nggak dilakukan. Atau kalau mau, maka setelah sholat baru boleh makan. Mau lakukan sunnah seperti itu dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Satu, Ustaz. Ya. Kasihan dari tadi nunggu. Satu aja. Yang mana itu? Ini nih, sini nih. Nggih. Ya. Oh, ternyata
100 Dayak. Yes, cukup. Baik, itu saja nggih. Ini sudah saya umumkan tadi agendanya besok malam nggih. Takmir, panitia 1, tukang jagalnya 1. Ya, tukang jagalnya sing salat. Ya, sudah diputuskan dua. Baik, kita tuh kalian doa kabar majelis monggo. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.